melempar batu sembunyi tangan dan tidak bertanggung jawab dengan adanya Undang-Undang Tapera yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Ya, merujuk laman resmi DPR, fraksi PDIP dan PKS DPR RI periode 2014 di 2019, termasuk yang setuju dengan pengesahan payung hukum itu. Semua fraksi termasuk PDIP dan PKS yang sekarang ikut mengkritik iuran Tapera dulunya sangat mendukung berlakunya Undang-Undang Tapera agar masyarakat menengah bawah bisa memiliki rumah. Namun kini PDIP Hasto Kristianto mengkritik habis-habisan Undang-Undang Tapera yang dilaksanakan oleh pemerintah itu. Aduh. Situasi sekarang rakyat sedang menghadapi persoalan yang berat. Persoalan korupsi yang diungkapkan oleh Kejaksaan Agung itu kan 300 triliun. Kebijakan tersebut sangat memberatkan rakyat. Mas, terkait Tapera yang masih pro kontra, tanggapannya seperti apa, Mas? Ya, kami sudah nyampaikan di dalam rapat kerja nasional kelima bahwa seluruh kebijakan-kebijakan pemerintahan negara itu harus ditujukan pada upaya mewujudkan keadilan sosial bagi kesejahteraan rakyat itu. Sehingga situasi sekarang rakyat sedang menghadapi persoalan yang berat. Persoalan korupsi yang diungkapkan oleh Kejaksaan Agung itu kan 300 triliun. Jadi seharusnya pemerintah menempuh langkah-langkah pemberantasan korupsi, mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran, dan kemudian baru menjalankan suatu kebijakan untuk rakyat. Sehingga hal tersebut ya sebaiknya tidak diterapkan. Artinya akan mendorong fraksi PD Perjuangan di DPR untuk kemudian angkat suara soal ini, Mas? Ya, mereka sudah berbicara, fraksi-fraksi PD Perjuangan di Komisi 5 sudah menyampaikan sikapnya bahwa kebijakan tersebut sangat memberatkan rakyat. Itulah Hasto Kristianto yang kuar-kuar mengatakan bahwa Undang-Undang Tapera harus tidak diterapkan dahulu dikarenakan penderitaan rakyat masih begitu banyak. Sebaiknya pemerintah ngurusi 300 triliun yang dikorupsi. Hasto. Undang-Undang Tapera yang mengusulkan adalah Hasto, PDIP yang mengusulkan bersama PKS, namun sekarang mengkritik habis-habisan. Namun demikian rakyat sudah pandai dan tidak bisa dikibuli. Ya, mereka mensekakmat Hasto Kristianto. Terkait Undang-Undang Tapera ini adalah sebuah rancangan undang-undang di periode 2014-2019. Ada pansusnya di DPR, dan ketua pansusnya itu dari fraksi PDI Perjuangan, Yosef Umar Hadi namanya. Oke, ketua pansusnya itu dari PDIP. Lalu sekarang kenapa kalian kesetanan seolah-olah itu adalah kebijakan pribadi seorang Presiden Jokowi dengan didukung oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih? Kalian punya otak enggak? Kalian punya otak enggak? Jangan asal kesetanan. Jangan asal kayak orang kesurupan begitu. Cek and recheck dulu, Pak. Cek and recheck dulu, bos. Di cross check terlebih dahulu. Dari mana asal usulnya itu? Ya. Itu kebijakan 2014-2019. Yang ketua pansusnya bernama Yosef Umar Hadi dari fraksi partai PDI Perjuangan. Artinya apa? Artinya kebijakan RUU itu dari PDIP. Loh, kenapa sekarang yang disalahkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Kalian gak punya otak nampaknya ini. Ya, jadi Undang-Undang Tapera itu bahasan RUU tersebut ya, sewaktu Undang-Undang Tapera ini masih menjadi RUU, yang paling ngotot untuk RUU tersebut disahkan adalah PDIP dan PKS. Dikutip dari laman resmi DPR RI, justru pemerintah yang resisten terhadap RUU ini saat itu ya. Dan fraksi PDIP yang ngotot banget RUU ini segera disahkan. Ketika pemerintah resisten terhadap RUU ini, Ketua Pansus RUU yang juga berasal dari fraksi PDIP, Pak Yosef Umar Hadi bilang,
Baru kali ini saya menjadi anggota dewan. Dalam membahas RUU, pemerintahnya tidak pede atau percaya diri ya. Ini suatu kemunduran, berarti pemerintah tidak berani ambil risiko, kata Bang Yosef. Wow. Lalu ketika undang-undang ini disahkan dan aturan pelaksananya juga sudah dibuat dalam bentuk PP ya, sebagai kewajiban pemerintah, kenapa PDIP kemudian mau muncul sebagai pahlawan kesiangan yang si paling peduli buruh? PDIP kritik Tapera potong gaji karyawan. Katanya untuk sehari-hari saja sulit. Loh, kok aneh? Kan yang bikin elu. Ketua Pansus RUU Tapera juga elu. Kenapa sekarang yang kritik juga elu? Nih, takut lupa baca. UU Tapera disahkan dalam rapat paripurna pada 23 Februari 2016 dan disetujui semua fraksi. Bahkan UU Tapera kala itu menjadi RUU inisiatif yang pertama diusulkan DPR pada periode 2014-2019. Saya perbesar biar mudah dibaca. RUU Tapera ini adalah RUU inisiatif DPR yang pertama kali dalam periode 2014-2019 yang masuk dalam prolegnas yang disepakati bersama oleh DPR dan pemerintah untuk diprioritaskan dalam tahun 2015. Kata Ketua Pansus RUU Tapera kala itu, Yosef Umar Hadi dari fraksi PDIP. Dan serasa aneh jika lu yang buat, lu juga yang kritik. Dan ingat, Tapera ini disetujui oleh semua fraksi. Dan sekarang kalian mau menyalahkan pemerintah. Apakah mau cuci tangan? Siapa yang mengusulkan akan adanya Tapera? Mari kita bahas. Aturan wajib Tapera tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan ATA PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Tapera Tabungan Perumahan Rakyat. Aturan baru itu merevisi bahwa iuran Tapera bukan hanya ASN, PNS, BUMN, dan lain-lain itu ya yang pegawai pemerintah, tapi sekarang diwajibkan kepada pegawai swasta. Bisa dibaca di atas ini teman-teman bahwa UU Tapera disahkan dalam rapat paripurna pada 23 Februari 2016 dan disetujui semua fraksi, bahkan UU Tapera kala itu menjadi RUU inisiatif yang pertama diusulkan DPR pada periode tahun 2014-2019. RUU Tapera ini adalah RUU inisiatif DPR yang pertama kali dalam periode 2014-2019 yang masuk dalam prolegnas yang disepakati bersama oleh DPR dan pemerintah untuk diprioritaskan dalam tahun 2015. Dicatat ya, ini sudah dibahas dari tahun 2014 sampai dengan 2016-2019. Mau lanjut lagi, kita kasih lagi artikelnya dari CNN ya guys. Fraksi PKS memandang bahwa RUU Tapera memiliki arti penting dan strategis untuk membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kata siapa? Kata Sekretaris Fraksi PKR DPR RI Abdul Hakim pada Juni 2016. Nanti ada kewajiban menabung dari peserta sebesar 2,5%, penghasilan kewajiban menabung bagi pemberi pekerja 0,5%. Setiap peserta juga berhak mendapatkan manfaat dana Tapera yang diantaranya dapat menggunakan biaya pemilik rumah, pembangunan rumah, dan perbaikan rumah. Jadi apa pemirsa? Jadi Tapera ini sebenarnya sudah dibahas oleh DPR dari tahun 2014, 2016, 2019 yang tadinya cuma untuk ASN, BUMN, PNS gitu ya biar mereka punya rumah pensiun. Dan sekarang diwajibkan untuk para pekerja swasta. Kenapa gue buat video ini adalah untuk menyadarkan kalian yang terus menyalah-nyalahkan Pak Prabowo lah, menyalahkan ini gara-gara Pak Prabowo menang nih, 02 menang nih, akhirnya dia bikin begini bla 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 berkelanjutan. Ada juga gue baca ada tweet kayak gini, bilang dana kampanye paling gede menutupinya dengan Tapera. Kalau nggak ngerti menurut gue mending lo nggak usah sok tahu, nggak usah fitnah, apalagi sampai bilang dana kampanye gede tapi tutup Tapera. Tapera aja udah dibahas dari tahun berapa tahun kemarin gitu loh. Dan dibahas lagi sekarang, yang tadinya cuma buat PNS, ASN, sekarang untuk pekerja swasta juga. Terus kalau ada yang bilang, lu enak ngebahas kayak begini, gaji lu nggak dipotong, gaji gue juga dipotong, gue juga kerja ya, gaji gue dipotong, ya udah gitu. Itu juga untuk kebutuhan rumah, suatu saat nanti kalau gue butuh gue bisa pakai untuk nambahin kebutuhan gue beli rumah, nambahin gue untuk bebenah rumah dan lain-lain. Itu kan ada keterangannya di situ kan, gitu loh pemirsa. Jadi menurut gue daripada lu berkoar-koar bilang ini
ini gara-gara 02 nih, gara-gara yang milih 02, gara-gara ini menang, gara-gara itu menang. Stop lah buat bikin berita seperti itu ya. Mending lo move on, terus lo mikirin gimana caranya nih. Kalau memang lo merasa dirugikan dengan peraturan ini, ya lo berpikir bagaimana caranya pemerintah mendengar suara kita ini, supaya entah itu iurannya diturunkan 1% kayak, atau berapa persen, atau nggak usah ada, mendingan nggak usah ada iuran begini-begini, kita nabung sendiri. Dipikirin itunya aja, nggak usah pakai nyalahin gara-gara 02, gara-gara ini basi. Tak hanya PDIP, Mahfud MD juga ikut-ikutan menyerang pemerintah. Mahfud padahal dulu dia menterinya pemerintah. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD meminta pemerintah mengkaji ulang skema program tabungan perumahan rakyat. Mahfud menilai hitungan tapera dengan simpanan wajib per bulan sebesar 3% itu tidak masuk akal. Hal itu disampaikan Mahfud dalam akun X @mohmahfudmed pada Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024. Lalu bagaimana dengan pendapat Presiden Joko Widodo mengenai polemik tapera? Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga ramai, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra.